Selamat siang Pak Bagus, perkenalkan saya Ferry Ali Ma'ruf, mahasiswa dari Bisnis Manajemen Universitas Bina Nusantara. Dalam sesi kali ini saya akan melakukan sedikit interview mungkin 5 sampai 10 menit dengan Pak Bagus tentang eh, bahaya merokok untuk lingkungan sekitar dan mungkin saya tahu Pak Bagus lumayan aktif merokoknya. Ini sedikit sharing aja, bukan untuk menjustifikasi atau apa. Mungkin nanti akan saya berikan sedikit pertanyaan ke Pak Bagus tentang aktivitas merokok. Bisa kita mulai sekarang ya, Pak Bagus ya? Ya, silakan. Silakan untuk Pak Ferry, silakan. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Pak Bagus, aktivitasnya sehari-hari sebagai apa seperti itu. Oh, pertama-tama perkenalkan nama saya Pak Bagus Nugroho. Sehari-hari saya hanya bekerja wira swasta saja, Pak. Silakan Pak untuk Oke, bertanya. oke. Yang pertama, Pak Bagus sejak kapan Pak mulai merokok dan kebiasaan itu dimulainya kapan ya? Jadi begini, untuk mulai merokok sekitar usia 18 tahun saat masih SMA. Awalnya saya tidak niat serius merokok, hanya coba-coba karena rasa penasaran dan pengaruh teman-teman. Saat itu banyak teman-teman yang sudah merokok, mereka menganggap merokok itu sangat keren, sangat dewasa. Saya merasa ingin diterima dan tidak ingin terlihat ketinggalan zaman. Akhirnya saya ikut mencoba. Kebiasaan itu kemudian berlanjut karena saya merasa merokok bisa membuat saya lebih rileks dan membantu saya merasa lebih percaya diri saat bergaul begitu, Pak Ferry. Oke. Terus yang kedua, Pak Bagus, apa yang ini membuat Anda Pak Bagus tetap merokok sampai sekarang? Kira-kira sulit lepas dari rokok itu seperti apa, Pak Bagus? Jadi begini untuk yang jawaban kedua. Ada beberapa alasan yang mengapa saya masih merokok sampai sekarang. Pertama, saya sudah kecanduan nikotin sepertinya. Jadi tubuh ini saya rasa membutuhkan rokok untuk apa itu merasa normal. Yang kedua, merokok itu sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, terutama saat Oh, istirahat, istirahat kerja habis atau makan saat gitu ya, Pak berkumpul, Bagus ya? ya, saat berkumpul dengan teman-teman. Saya juga merasa merokok membantu saya mengurangi stres, menenangkan pikiran, apalagi saat menghadapi tekanan kerjaan itu sudah biasa Iya, iya. dan masalah pribadi itu ya istilahnya Jadi buat larinya menghilang ke merokok ya, Pak Bagus ya? dan penghilang stres. Meskipun saya sadar memang itu bahaya, tapi sulit sekali untuk melepas kebiasaan ini karena melekat kuat di dalam kehidupan dan apa psikologi saya. Jadi begitu Pak Iya, Ferry. iya. Iya, iya. Silakan kalau Tapi mau gini, bertanya lagi. untuk pertanyaan ketiga, Pak Bagus ya. Pak Bagus itu Silakan. tahu nggak dampak Uh, rokok untuk kesehatan dan orang di sekitar, Pak? Terus hmm, tahu dari mana kira-kira dampak rokok itu begitu berbahaya untuk Pak Bagus sendiri atau untuk lingkungan sekitar mungkin dampaknya dari mana? Tahu tahu resiko dampak itu dari mana gitu, Pak Bagus? hmm, iya, iya, iya. Eh, untuk jawaban ini, mungkin saya memang cukup menyadari bahwa merokok memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan saya. Eh, saya tahu merokok itu menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru, gangguan jantung, stroke, dan masalah pernafasan. Selain itu, saya juga tahu bahwa asap rokok itu membahayakan orang sekitar. Eh, jadi sekitar kita itu terkena polusi secara tidak langsung. Terutama untuk anak-anak, apalagi ada orang tua juga mungkin yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang apa itu yang lemah. Terus kalau untuk informasi yang saya dapat itu ya seperti di iklan, iklan televisi, layanan kesehatan yang di televisi, kampanye anti merokok, yang di media sosial, serta edukasi pas mungkin eh, di rumah sakit kebetulan saya kan pernah check up pas ada terkendala sesak pernafasan itu sarannya dokter itu memang harus berhenti merokok. Namun meskipun sudah tahu seperti itu, saya merasa sulit sekali untuk berhenti karena kebiasaan itu sudah rasa candu di dalam Iya. tubuh saya ini.
sudah mulai Oke, apa ya oke. terbentuk gitu loh. Sudah mulai adiktif lah nikotinnya ya Pak Iya Bagus ya. betul sekali Pak Ferry, betul Iya, sekali. iya, iya. Jadi seperti itu. Terus, Silakan. terus Ah. pernah ini nggak Pak Bagus pernah ngalamin gangguan kesehatan nggak karena rokok atau apa mungkin mungkin karena tiba-tiba sesek atau mungkin aktivitas fisiknya jadi berkurang pas waktu mungkin dulu kuat lari 5 kilo jadi sekarang bisa berkurang atau apa mungkin ada nggak eh, Dan- dampaknya ke kesehatan dari Pak Bagus? Iya, iya, iya. Untuk jawaban yang ini ya seperti tadi kan sudah tak jelaskan yang jawaban yang sebelumnya kan memang pernah ke dokter yaitu yang eh, rasa ada mengalami beberapa gangguan kesehatan yang disarankan untuk berhenti merokok. Tapi itu penyakitnya itu rasanya sering mengalami batuk berkepanjangan, terutama saat cuaca dingin atau saat apa selalu apa ya terlalu banyak merokok itu merasa sesak nafas itu loh Pak di apa Oh, tenggorokan iya heeh. Terus badan mudah lelah walaupun tenang tapi di tenggorokan di paru-paru terus di kesehatan ini ya sehari-hari ada efek nyatanya heeh, ya di tubuh ya Pak betul Bagus ya. sekali. Oke. Terus beberapa Eh, kali saya juga mengalami iritasi tenggorokan Pak kalau saat bangun tidur itu rasa gatel gitu terus suara serak tapi ya meskipun apa belum pernah didiagnosis penyakit yang serius. Tapi saya merasa memang itu benar-benar tanda-tanda dari efek keseharian dari saya untuk merokok ya. Oke, melaksanakan rokok yang bertahun-tahun itu. Jadi begitu Pak oke. Ferry. Terus eh pernah nggak ini Pak Bagus itu mencoba berhenti lah? Misal apa sih tantangannya untuk berhenti merokok itu Pak? Ya, untuk saya jawab ya. Saya sudah beberapa Ya, kali Pak Ferry untuk mencoba berhenti merokok, terutama saat saya merasakan gangguan kesehatan itu tadi loh. Untuk di badan ya, ya, rasanya ya. nggak enak, terus dari keluarga sudah ada tekanan disuruh tidak merokok. Namun tantangan terbesar saya yang hadapi setelah apa adalah saya yang kecanduan nikotin itu loh Pak Ferry yang susah untuk dihilangkan. Jadi saat saya mencoba berhenti, saya itu mengalami rasa gelisah, putus asa, terus malam sulit tidur, mood jadi Susahnya itu ya, buruk, iya, susahnya itu ya Pak kurang Bagus ya. fokus, Terus betul sekali, kurang tapi fokus. reaksi Dan, keluarga gimana Pak Bagus? Kalau keluarga, kalau teman atau reaksi teman kerja yang mengerti kebiasaan Pak Bagus merokok? Hmm. Kalau di keluarga itu benar-benar sudah tidak mendukung kegiatan saya merokok vapor. Soalnya apa? Takutnya mencemari lingkungan keluarga, contohnya ke anak, ke istri, dan ke orang tua. Jadi sistem kekebalan tubuh mereka itu terganggu. Tapi kalau di lingkungan kerja itu kan kebanyakan eh, ada yang merokok gitu Pak Ferry. Jadi mereka itu ya ada yang pro, ada yang kontra gitu Pak Ferry. Ada yang mendukung untuk berhenti, ada yang istilahnya biar sudah jadi begitu rokok saja gitu Pak Ferry. Jadi apa itu untuk berhenti merokok itu ya kalau di dalam keluarga memang didukung, tapi kalau di tempat kerja itu agak kurang didukung karena apa itu sistemnya seperti itu Pak Ferry, banyak yang merokok dan tidak Oke. begitu. Terus Jadi selanjutnya kesulitan Pak, untuk berhentinya itu kesulitan. sulit ya, tapi Tidak dari keluarga mendukung untuk berhenti ya Pak Bagus ya. betul sekali, Terus betul sekali. eh Mas Bagus setuju nggak ada ini, ada kebijakan dari pemerintah misalnya kawasan bebas rokok untuk karena adanya kawasan bebas rokok kan otomatis area tempat merokok berkurang dan akhirnya para perokok itu kan bisa sedikit menghentikan lah aktivitasnya. Eh, bisa ini nggak Pak Bagus setuju nggak untuk ini Pak untuk pembatasan area atau adanya area ini ke kawasan bebas asap rokok? Kalau untuk kawasan bebas merokok itu saya sangat setuju Pak Ferry. Soalnya apa? Kawasan bebas asap rokok itu tempat yang cukup membantu untuk mengurangi frekuensi merokok, terutama saat jam kerja, karena tidak boleh merokok di dalam area tertentu itu. Contohnya kalau di kantor itu eh, ada batasan-batasan Tidak untuk tidak bisa ini ya, merokok. tidak bisa seenaknya ngerokok ya Pak Bagus ya. Akhirnya yang mau rokok males lah harus jauh gitu ya.
betul sekali harus keluar ruangan, apalagi di kantor itu ada AC, jadi kan sirkulasi udara juga Nggak tidak bisa bagus. tidak bisa steril begitu Oke. Pak Ferry. Terus Pak Bagus, untuk saat ini, apakah menurut Pak Bagus edukasi tentang bahaya merokok itu sudah cukup atau kurang ya? Atau kalau Kalau kurang, kira-kira apa sih yang kekurangannya? eh, kalau menurut saya pribadi nih Pak Ferry, untuk edukasi tentang apa itu merokok, banyak orang yang tahu secara umum ya untuk merokok itu memang berbahaya, tapi tidak banyak yang benar-benar memahami gitu Pak Ferry. Kurang paham. Jadi dampak jangka panjangnya itu mereka belum tahu bagaimana cara berhenti secara efektif. Saya berharap adanya edukasi yang lebih interaktif dan personal. Misalnya, dengan menghadirkan orang-orang yang pernah mengalami dampak buruk merokok untuk berbagi cerita nyata, seperti podcast, itu kecil-kecilan lah nanti Ya, ya, ya. tukar pikiran tentang merokok itu. Selain itu, program edukasi yang melibatkan keluarga, Pak Ferry, dan Oke, komunitas secara dari langsung. Jadi komunitas ya. komunitas dibentuk untuk berhenti merokok gitu, Pak Ferry. Oke, oke. Terus Terus, inilah, eh iya betul. Terus ini lagi Pak Ferry. Selain itu, sedikit Pak Ferry, tak tambahkan sedikit ya Pak Ferry. Selain ya itu, boleh, boleh, boleh. program edukasi yang melibatkan keluarga, komunitas, terus komunikasi dengan keluarga untuk menghentikan merokok itu Pak Ferry. Akhirnya Oke. bisa berhenti gitu. Terus, Pak Bagus tahu nggak adanya program bantuan berhenti merokok atau seperti konseling lah dan terapi nikotin? Ya, Pernah tahu nggak Pak kalau Bagus? kalau untuk konseling ya, saya pernah Konseling. mendengar tentang itu. Ya, Hmm. pernah mendengar itu tentang konseling terapi nikotin. Tapi belum pernah mencoba karena kurang tahu cara untuk mengaksesnya itu loh, Ferry, untuk Oh, ke jadi sana itu. Iya, memang eh, mungkin tapi gerakan kadang kampanye konseling itu konseling untuk berhenti merokok itu kurang masif ya Pak Bagus ya. terus kadang Nah, saya mungkin merasa malu Pak Ferry untuk konseling, untuk berhenti merokok, untuk mencari bantuan. Saya sebenarnya tertarik untuk mengikuti program seperti itu. Jika ada, ya mungkin mudah diakses dan didukung oleh tenaga profesional yang bisa membantu secara pribadi. Jadi mm, tidak apa terekspos privasi kita gitu loh Pak Ferry. boleh, Saya boleh, percaya betul. dengan dukungan yang tepat, saya bisa lebih mudah mengatasi kecanduan dan Oke, berhenti untuk merokok. Jadi iya, jika ada program yang disediakan oleh perusahaan atau pemerintah yang bisa saya ikuti dengan mudah, saya sangat terbuka untuk mencoba itu. oke, Boleh Pak Ferry. oke, noted Pak Bagus. Terus Iya, pertanyaan terakhir Pak, ya. saran Pak Bagus untuk masyarakat di lingkungan kerja, tempat Pak Bagus agar bisa lebih peduli terhadap rokok itu apa ya? Eh, iya, saran saya begini Pak Ferry, untuk di perusahaan dan mungkin secara teman komunitas, terus perusahaan itu di lingkungan kerja terutama itu lebih aktif mengadakan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya merokok secara rutin lah, paling enggak mungkin ya seminggu, walaupun tidak rutin seminggu 3 kali atau bagaimana. Selain itu menyediakan fasilitas Pak Ferry, dan dukungan bagi karyawan yang lain untuk berhenti merokok, seperti konseling. Jadi pihak pimpinan itu eh, mendatangkan lah, setidaknya mendatangkan fisioterapis atau bagaimana untuk merangkul para para perokok itu yang berniat untuk berhenti merokok begitu Pak Ferry. Terus dukungan bagi karyawan yang itu tadi yang konseling, terus terapi nikotin yang kita datangkan terapis itu, terus ada kebijakan kawasan bebas itu loh Ferry, kebijakannya Ya, untuk ya, ya. ruangan ini atau kantor Untuk ini yang ruangan ini ya, memang membatasi betul ruang gerak ini ya, betul bukan ruang gerak, betul. ruang area atau untuk tempat-tempat para merokok. Jadi para perokok aktif itu akan lebih ada rasa malesnya ketika mau merokok gitu Pak Bagus ya. Betul sekali Pak Ferry. Terus ini yang terakhir yang Pak Ferry ya untuk jawab ya. Boleh? Terakhir ini penting sekali untuk membangun budaya kerja yang mendukung gaya hidup sehat gitu Pak Ferry. Dan Tuh. memberikan penghargaan khususnya dari pimpinan bagi mereka yang berhasil berhenti merokok. Jadi ada niatan untuk berhenti rokok, akhirnya dapat reward itu mungkin ya kecil-kecilan lah. Yang penting ada menghargai pimpinan. Jadi kan lingkungan sehat, pekerjaan sehat,
Jadi semua lancar gitu Pak Feri, nggak ada yang sakit, Oke. tidak ada yang kena penyakit yang Jadi fatal gitu diperlukan Mas. diperlukan sinergitas di lingkungan Betul kerja antar sekali, semuanya ya, mulai dari pimpinan sampai stafnya gitu ya Pak Bagus ya. betul sekali. Jadi antara pimpinan sama pekerja itu ada kekeluargaan juga Pak Ferry. Jadi dengan seperti ini pun merokok oke, bisa ditangani, jadi kekeluargaan juga masih bisa dibangun dengan seperti itu Oke, tadi sistemnya. oke. Dengan Pak cara ini Bagus, mungkin kesadaran kepedulian bahaya merokok bisa meningkat secara signifikan di perusahaan atau di kantor atau perusahaan di ya. lingkungan pertemanan itu Iya, Pak iya, Ferry. iya. Jadi Oke. begitu. Pak Bagus, terima kasih ya Ya, sesi ya, interviewnya tentang kebiasaan dan bahaya merokok. Semoga ya. di tempat kerja Pak Bagus juga nanti diterapkan apa yang diinginkan oleh Pak Bagus. Mungkin pas waktu ada meeting masalah safety dan kesehatan dan lain-lain, sehingga bisa sedikit banyak bisa merubah lah gaya hidup atau tempat merokok atau gaya hidup merokok teman-teman Pak Bagus yang ada di kantor. Oke, terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Sukses ya Ya, selalu Pak Bagus. ya, Kalau sama-sama bisa Pak Ferry. disarankan dikurangin rokoknya. Selamat Iya. siang Pak Bagus. Ya, selamat siang Mbak Vin. Terima Ya kasih Pak, atas terima kasih informasinya. Pak. Ya, Siap. Bapak. Ya, selamat siang. Siap.